Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama, kita akan naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Buat kasih kemurahan Tuhan, kami boleh kembali ada pagi hari ini di tempat ini. Saat ini kami mau siapkan setiap hati kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bawa setiap pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Kau yang akan pimpin dan sertai anak-anak-Mu, biarlah mereka juga punya kerinduan untuk bersama-sama beribadah dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau persembahkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Terimalah Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada kembali di tempat ini. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari buka setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar, untuk kami boleh melakukan setiap perkataan firman-Mu. Mulia, mulia, Engkau Raja mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah
di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hambanya. Mari kita akan berdoa, Ibu Bapak. Terima kasih Bapak, jikalau kami boleh berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan semua keadaan baik yang ada pada kami. Kami berterima kasih buat kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Kami yang hadir saat ini maupun juga saudara-saudara yang mengikuti melalui rekaman. Tuhan, kami turut mengucapkan syukur buat segala kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Terima kasih. Terimalah segala puji-pujian dan penyembahan kami. Dan berkatilah semua anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini Bapa. Dan sekarang kami bersama-sama minta kepada Tuhan untuk berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada kami Bapak. Kami anak-anak-Mu perlu perkataan-Mu, sebab firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan Tuhan menolong supaya hanya kata-kata Tuhan saja yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan apa yang tidak dikatakan oleh hamba-Mu, Engkau sendiri berbicara kepada tiap-tiap kami yang mendengarkan. Juga menolong kepada semua yang mendengarkan, supaya kami semua dapat menangkap suara dan isi hati Tuhan. Terima kasih. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Ibu Bapak, adik-adik, selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan, Ibu Bapak. Hari ini kita akan belajar dengan judul Tuhan yang mengangkat. Ya, sebentar. Ya. Kita akan berbicara hari ini, Ibu Bapak, mengenai satu tokoh, yakni Yosua. Next. Ya, Yosua ini kalau nanti kita selesai mempelajarinya, kita akan mengerti bahwa Yosua adalah salah satu tokoh analogi Kristus. Analogi itu apa Pak? Analogi itu artinya kita membandingkan dua hal, bisa sama bisa beda. Ya, ada persamaannya, ada persesuaiannya, dan dua itu dibandingkan. Dalam hal ini kita membandingkan Yosua dan Kristus, Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan dari istri saya. Ya, next. Apakah semua tokoh Alkitab adalah analogi Kristus? Ya, saya anggap pertanyaan ini mungkin juga bisa muncul dalam benak hati Ibu Bapak dan adik-adik. Maka jawabannya adalah tentu saja tidak. Lalu siapa yang menjadi analogi Kristus? Hanya mereka yang tidak banyak catatan kesalahannya. Sebab memang tidak ada manusia yang sempurna selain daripada Kristus sendiri, ya. Namun mereka itu mempunyai yang saya sebut stigmata. Stigmata ini sebenarnya adalah
Paulus dalam surat Galatia 6 ayat 17 dia berkata, dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Nah ini oleh saudara-saudara kita Katolik, ya, di antara mereka ada orang-orang yang tubuhnya memang mengalami stigmata ini secara jasmania. Jadi ada orang-orang yang misalnya saya lupa namanya ya, itu di kepalanya ada seperti bekas luka mahkota duri. Ya. Tetapi buat saya stigmata bukan hanya sekedar tanda-tanda jasmania. Yang terlebih penting adalah apa yang menjadi ciri daripada Kristus itu ada pada kita, ya. Stigmata yang melekat pada kehidupan kita yang orang lihat, ya. Sebagaimana Kristus harus menjadi patokan kita, ya. Kita harus menjadi serupa dengan Dia, ya. Nah, tokoh-tokoh di Alkitab itu ada ciri-ciri kehidupan mereka yang seperti Kristus, ya. Saya contohkan saja, ini bukan pokok bicara kita, tapi kita perlu tahu yang tadi dimaksud analogi. Misalnya Ishak. Ishak ini analogi Kristus. Kenapa? Karena dia adalah anak yang dijanjikan. Kristus itu juga dijanjikan, ya. Mulai dari nabi-nabi bicara, dari Musa dia sudah bicara tentang Kristus, ya. Kemudian anak yang menuruti kehendak Bapa dan rela dikorbankan, ya. Ishak itu ketika dia dibawa ke gunung Moria, ya, dibawa ke sana, dia nurut, ya. Ketika sampai di kaki gunung, dia disuruh memikul kayu. Ya, sama seperti Kristus memikul kayu. Ya, kalau Kristus memikul kayu salib, Ishak memikul kayu bakar yang akan dipakai untuk dinyalakan di mezbah, di mana dia yang akan menjadi korban. Ya, jadi Ishak ini jelas analogi Kristus. Next, contoh yang lain adalah Yusuf. Yusuf ini ditolak dan dalam tanda kutip dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, Injil Yohanes mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Ya, Tuhan Yesus Kristus datang sebagai orang Yahudi, tetapi orang Yahudi justru menolak dan menyalibkan dia. Ya, dan Yusuf itu rela melakukan kehendak Allah demi kehidupan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus kan begitu. Dia melakukan kehendak Allah demi kehidupan kita, ya. Nah, sekarang kita akan kembali kepada pokok bahasan kita next, yaitu Yosua. Ya. Apa yang mau kita bicarakan? Yosua adalah orang yang Tuhan sendiri yang mengangkatnya menjadi pemimpin. Ya. Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Ya. Ini pokok bicara kita. Kita akan membaca next Ulangan 1 ayat yang ketiga. Mari kita ucapkan bersama, ya. 2, 3. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Amin. Ya. Jadi sudah digaris sama Tuhan. Yosua yang akan masuk ke sana. Dia yang akan memimpin. Jadi Tuhan menentukan kepemimpinan pengganti Musa adalah Yosua. Ya, dan ini adalah kehendak dari Tuhan sendiri. Next. Kalau kita ingat, kita sudah mempelajari di dalam kitab Bilangan dicatat ada orang-orang yang berusaha mengangkat dirinya menjadi pemimpin. Contohnya siapa? Miriam, kakaknya Musa. Dia komplain. Dia berkata, apa dia saja yang menyampaikan firman Tuhan? Bukankah Tuhan juga berbicara melalui kita? Ya. Lalu keponakannya yang namanya Korah, ya. Korah ini juga menggugat kepemimpinan Musa. Ya. Yang mau mengajak orang Israel untuk kembali ke Mesir. Ya.
Korah, Datan, dan Abiram. Nanti kita singgung juga tentang mereka ini. Namun kita lihat dulu ya catatan kita ini ya. Tujuan kita mendengar khotbah ini adalah supaya kita belajar mengikuti jejak Yosua. Saya ulangi, tujuan khotbah ini adalah mengajak ibu bapak dan juga adik-adik untuk kita mengikuti jejak Yosua, menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan sendiri, ya, menjadi seperti bintang di langit, ya, diangkat, ya, seperti bintang, ya. Kenapa saya katakan diangkat seperti bintang, ya, karena kepada Abraham itu dikatakan, ya, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Jadi keturunan Abraham ada yang jadi seperti bintang, tapi ada yang seperti pasir. Ya, bintang di langit tinggi, ya. Tetapi yang di pasir, yang jadi pasir apa? Di bawah, diinjek-injek. Ya, nah ini berlaku baik dalam hal kehidupan rohani, ya, pelayanan diantaranya, dan juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan jasmaniah, dalam pekerjaan, dalam studi, ya. Tuhan itu bisa mengangkat kita, ya. Tidak perlu kita yang mengangkat diri, tapi biar Tuhan yang mengangkat kita, ya. Seperti tadi, ya, saya sebutkan Miriam, Korah, ini mengangkat dirinya, mau jadi pemimpin. Ya, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya, mungkin di dalam pekerjaan, di kantor atau dalam pekerjaan apa, itu kadang-kadang ada cara-cara yang tidak benar, ya, pengen menonjol tetapi mendiskreditkan yang lain, ya, pengen maju tetapi merugikan orang lain, ya. Kemarin saya diceritain oleh Pak Agus, ya, dia punya tukang, ada temennya datang, ya, kenalan, tanya proyekmu di mana aja, ya. Sekali waktu orang ini datang ke proyek Pak Agus, ngomong-ngomong sama tukangnya diminta nomor teleponnya. Lalu apa yang dilakukan? Ternyata tukangnya dibajak, ya, dibajak sama orang ini, ya. Nah ini kan cara-cara yang bersaing yang tidak sehat, ya. Nah kita jangan seperti itu, ya. Mari kita mengikuti jalan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Kalau kita mau seperti bintang, kita ikuti saja cara Tuhan, seperti yang ditinggalkan teladannya oleh kita, ditinggalkan teladannya kepada kita oleh Yosua, ya. Next, pertanyaannya mengapa Yosua? Mengapa Tuhan memilih Yosua? Next, ya. Kita perlu melihat urutannya, ya, rekam jejaknya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya track record, ya. Pertama kali Yosua itu disebutkan di dalam Keluaran 17 ayat 9. Ini pertama kali nama Yosua disebut. Kita baca ya. 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Amin. Ya. Jadi Musa berkata kepada Yosua. Ternyata sebelum Tuhan memilih Yosua, Musa sudah lebih dulu melihat ini orang ini bisa. Ya. Next. Jadi kita melihat Musa memilih Yosua tentu karena Musa melihat ada potensi pada Yosua, ya. Dan potensi itu sudah dilihat Musa jauh-jauh hari, ya. Ini kan Keluaran pasal 17 ini kan baru beberapa hari setelah mereka keluar dari Mesir, ya.
Ternyata kalau kita baca lebih lanjut di dalam kitab Bilangan, memang riwayatnya Yosua ini orang yang kerja kepada Musa, ya. Kita lihat Bilangan 11 ayat 28 ya. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka, ya. Message yang penting yang kita fokuskan adalah ternyata Yosua adalah abdi Musa dari sejak muda. Ya. Jadi kalau kita persamakan antara Yosua dengan Kaleb, ya. Kaleb itu setelah Musa mati umurnya 80 lebih. Ya, kalau mundur 40 berarti sekitar 40-an. Ya. Kalau begitu, kalau kita persamakan berarti Yosua umur 40-an. Tetapi ayat ini mengatakan memang Yosua menjadi hamba Musa sejak masih muda. Jadi ada riwayat memang sebelumnya ketika Musa masih di Mesir terdahulu, ya. Nah, Yosua ini dilihat oleh Musa ada potensi, ya, sehingga tadi Musa bilang pilihlah dari orang-orang kita, ya, untuk berperang, ya. Next. Kalau kita lihat kembali dalam Keluaran pasal 17 ayat 10, ya. Lanjutan dari yang tadi kita baca, kita sekarang baca ayat ini. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin. Ya, next. Jadi Yosua adalah orang yang ketika disuruh itu mau. Ya. Coba kalau Yosua disuruh dia kemudian tidak mau. Ya. Yosua mau kenapa? Karena memang ada potensi di dalam dirinya yang mau dia kembangkan. Ya, saudaraku, bagaimana mengembangkan potensi itu? 3 hal ini, yaitu yang pertama percaya. Ya, nanti setelah ini kita akan membaca, ya, catatan kita. Ya, yang pertama ini adalah percaya. Musa bilang, kamu pilih, nanti aku akan naik ke atas gunung. Aku akan mengangkat tanganku dengan tongkat Allah di tanganku. Ya, dia percaya bahwa kalau dia mengikuti apa yang Musa suruh, dia percaya Tuhan akan beserta dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya, jadi kalau ditanya percaya apa? Yosua percaya apa yang Musa katakan, bahwa pasti akan menang. Dan pasti Tuhan akan beserta dan memberkati dia. Ya. Dan tadi kita membaca dari sejak muda dia menjadi hamba, menjadi abdi, menjadi pelayan daripada Musa. Ya. Ini sudah hampir mati nih Musa. Ya. Umur 120 tahun dia dipilih untuk menggantikan Musa. Dan selama dia ikut Musa, dia tidak pernah memberontak, dia tidak pernah melawan, dia selalu setia. Ya. Nah, ini prinsip yang penting juga. Ya. Menjadi orang yang setiawan. Ya. Apa saja kita harus setia. Kalau kita setia pada setiap hal, kita baru bisa disebut setiawan. Ya. Tapi kalaupun namanya setiawan, tapi dia tidak setia, ya wis tidak cocok. Ya. Jadi mesti setia. Dan setia itu pernah saya terangkan, setia itu tidak berubah. Apa yang dia lakukan tidak berubah, sekalipun kondisi berubah. Ya, kalau misalnya dalam hubungan suami istri, ya, kalau yang namanya setia ya bukan karena ada uang suami disayang,
Ya, nanti kalau tidak ada uang, suami dimaki-maki. Ya. Nanti kalau sakit ditinggal. Dulu ada orang yang ya suaminya kena stroke ditinggal minggat. Ya. Wah, repot ya. Ya. Nah, orang yang setia ya, di mana saja ya dia setia. Ya. Di gereja dia setia, ya, pelayanannya setia, di pekerjaan dia juga setia. Jadi setia itu tidak parsial, di tempat tertentu itu setia, lalu di tempat lain tidak bisa begitu. Saya sudah pernah menyebutkan setia itu seperti warna. Warna itu di mana aja ya warna itu. Ya. Di sini warnanya kuning. Nanti dibawa pergi keluar kota ya tetap kuning. Nanti dibawa ke luar negeri ya tetap kuning. Ya. Setia itu seperti itu. Di mana saja setia. Ya, jadi kalau ada orang ya mengaku setia tetapi pada hal-hal tertentu dia tidak setia, ya dia bukan orang yang setia, ya. Berikutnya tadi kita membaca bahwa Musa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Artinya taat. Yosua tidak mengubah apa yang disuruh. Ya, kadang-kadang ada orang disuruhnya apa, ngerjakannya lain. Ya. Kerjakan A, malah ngerjakan yang lain. Ya. Kerjakan dengan cara begini, dikerjakan pakai cara yang lain. Ya. Saudaraku, kadang-kadang kita mesti belajar untuk mengikuti apa yang diminta. Seperti apa ya itu yang kita lakukan. Ya, terutama kalau dalam kehidupan rohani. Ya. Misalnya ibadah nih. Ibadah itu Tuhan mintanya apa? Ya kita harus lakukan itu aja. Ya, kadang-kadang kita ini kemudian semaunya gitu lah. Ya. Next. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 12, ya. Tuhan itu menciptakan pohon, ya, dan tanaman tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya. Kita tahu yang namanya biji, ya. Kalau dulu sekolah kita tahu biji itu kalau dibelah itu di bagian ujungnya ada yang disebut lembaga, ya. Ya, lembaga itu nanti dia yang akan tumbuh. Setiap biji pasti ada itunya. Ya. Artinya setiap biji atau setiap benih ada potensi. Ya. Kalau kita baca di Alkitab, Tuhan berkata, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja. Kita tahu biji sesawi ternyata kecil, ya. Seperti biji selasih itu. Lebih kecil bahkan. Tapi itu kita baca di Alkitab, dia bisa menjadi pohon di mana burung-burung bisa bersarang di atasnya. Dari satu biji yang kecil ada potensi yang sangat besar. Ya, kalau tanaman biji aja ada potensinya, loh apalagi kita manusia. Ya. Setiap kita diberi potensi, tetapi yang menjadi persoalan apakah orang itu percaya. Ya. Kadang-kadang kita ada orang-orang yang tidak mempercayai dirinya sendiri. Apa aku bisa? Jangan aku. Ya. Kadang-kadang ada orang-orang seperti itu. Ya. Saya bilang kepada anak-anak saya, jangan bilang tidak bisa sebelum kamu mencoba. Ya, coba dulu. Dan yang lebih penting bukan hanya kamu coba, kamu minta tolong Tuhan memampukan. Nah, itu yang tadi disebut percaya tadi, ya. Yosua disuruh kerjakan dan dia percaya Tuhan akan memberi dia kemenangan.
Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati dan memberi dia kemenangan. Jadi kita mesti percaya apa yang mau kita kerjakan, percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Ya, ibu bapak yang bekerja, berwirausaha, ya, ada orang-orang takut untuk usaha. Wah, nanti usaha nanti ya nek payu, nek ndak payu, dicoba aja belum. Ya, tapi sudah ndak berani. Ya. Mau kerja di tempat orang. Ya, apa aku bisa kerjaan itu ya? Ya. Apa aku bisa? Ya. So kadang-kadang kita meremehkan diri kita sendiri dan kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada potensi dalam diri kita masing-masing. Amin. Ya. Tuhan kasih kepada kita. Ya, kalau kita baca Tuhan kasih talenta. Ya, memang ada yang dikasih talenta banyak. Ya. Ada yang memang dikasih talenta sedikit. Tapi ada. Ya. Nah, walaupun sedikit kalau dikembangkan bisa jadi banyak. Ya, dalam perumpamaan talenta itu Tuhan mengatakan kalimat ini. Karena itu kepada siapa yang memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Dan kepada siapa yang tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil dari dia. Artinya apa? Kalau kita punya dan kemudian kita jalankan, nanti bertambah. Ya, asal ada kemauan, ya, nanti pasti Tuhan memberkati. Ya, apa saja. Ya, sekali lagi, ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari atau juga dalam kehidupan pelayanan kita. Ya. Pelayanan itu begitu. Saya dulu ya gitar 0 putul enggak bisa. Ya. Di sekolah kita ada gitar punyanya Pak Satpam. Wah, gitarnya sudah gitar jelek, saat jelek-jeleknya gitar lah. Ya, bodinya aja dicat pakai cat tembok. Saya tanya sama teman saya, main gitar piye toh? Ya, dia bilang, pokoknya kamu ingat-ingat dulu. Ini nada dasar, ini nada tinggi, ini nada rendah. Kowe ngerti C, D, E, F gitu. Ah, C itu nada dasar, nanti nada tingginya F, nada rendahnya G. Dah, tuh. Terus kamu apalin bentuk chordnya. Ya udah, saya apalin. Ya, ketika saya coba, teman saya yang jagoan, ya, memang dia anak pendeta, tiap hari mainannya gitar, dia ngeledekin. Opo tuh iki? Tapi saya tidak putus asa, terus, ya, sampai kemudian pada semester itu disuruh membuka pos PI bersama Pak Saryono waktu itu di Pondok Majapahit. Kok Pondok Majapahit? Pondok Raden Patah. Ya, Pondok Raden Patah yang di Demak sana itu. Kalau sini Pondok Majapahit ya. Itu Pondok Raden Patah. Berdua kami, ya, karena berdua beliau yang sudah bisa gitar, kayak dia yang main gitar, saya yang mimpin pujian. Khotbahnya gantian. Hari ini saya, minggu depan dia, terus gitu. Ya. Tiba saatnya dia diambil, ditaruh di Salatiga, saya sendirian. Wah, siapa yang main gitar nih? Ya, ya sudah saya coba belajar. Ya, pakai kepean memang dulu ya. Ya, latihan. Sekarang nih enak ya, ada handphone, di internet ada disediakan lagu ini, ada chord-chordnya. Zaman dulu ndak ada udah. Terus pokoknya berlatih feelingnya. Masuknya ke tinggi apa masuk ke rendah apa ke dasar ini. Dicoba. Lalu bikin catatan sendiri. Ya, daripada ngapalin bikin catatan.
Begitu sampai di pos PI gitarnya lain stemannya. Ya. Wah, di sana dinyanyikan terlalu tinggi. Wah, saya sedih ya, saya nangis. Tapi dari situ justru apa yang kita lakukan itu Tuhan lihat. Ya. Dan Tuhan kemudian sedikit demi sedikit bikin saya lebih mudeng. Oh, gitu ya. Walaupun saya memang bukan expert, bukan ahli di situ. Tapi paling tidak aku bisa. Ya, apa lagi? Ya, dulu di sana maupun di sini ketika merintis ya orangnya ya cuman berapa orang saja. Ya. Coba kalau dulu waktu merintis saya bilang, wah kok cuma 2 orang ya. Kita hari ini enggak usah ibadah, doa aja di rumah sendiri-sendiri ya. Kita pulang aja. Ya. Tidak akan ada gereja GBT di Pelamongan. Ya. Karena Tuhan berkata, siapa setia dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara besar. Ya. Jadi setia ini penting. Selain percaya, setia. Dan berikutnya adalah taat. Taat ini juga penting karena ketaatan kita kepada otoritas, kepada pemimpin, kepada orang tua kita atau kepada siapa saja yang ditempatkan Tuhan di atas kita. Entah bos, ya, pimpinan atau mungkin manajer atau mungkin hanya supervisor, ya. Semua ini yang Tuhan nilai. Ya. Apakah kita punya karakter ketaatan atau tidak? Ya, kalau tidak punya karakter ketaatan berarti karakternya adalah pemberontak. Ya. Dan orang yang karakternya pemberontak tidak mungkin Tuhan berkenan kepada dia. Jadi kalau anak-anak dikasih tahu orang tua, kamu ngeyel apalagi bantah, kemudian ngomongnya melotot-melotot sama orang tua, Tuhan tidak mungkin berkenan kepadamu. Ya, di situ garisnya firman Tuhan. Tidak ada abu-abu. Ya, sudah garisnya itu. Sebab apa? Sebab ini karakter akan melekat sampai nanti pada kekekalan. Lah Tuhan apa mau ngurusi pemberontak lagi? Sudah capek ngurusi iblis. Ya, cukup sekali Tuhan mengalami pemberontakan dari iblis. Ya. Saudaraku, kalau kita mau berkenan, kalau kita mau diberkati, belajarlah menjadi orang yang taat. Next. Ya, nah ini ada 3 macam orang ya. Yang pertama adalah orang yang membuat sesuatu terjadi. Dia yang membuat, dia yang memelopori, dia yang memulai. Ya. Ketika tidak ada, dia mulai, dia bikin, dia buat, dia ciptakan. Ini ada orang-orang yang seperti ini. Ya. Keadaan ini tidak benar, dia bikin benar. Ya, yang kedua adalah orang yang hanya menonton saja. Sesuatu terjadi tapi ya dia cuma nontonin aja. Ya, lihat aja. Ya, seperti orang kalau nonton sepak bola. Orang kalau nonton sepak bola kan enak ya. Kalau gol, wah seneng. Yeay, Indonesia menang. Kalau kalah, goblok ya. Ngono kok ndak bisa loh. Goblok-goblok ya orang, suruh main coba. Ya, belum tentu bisa. Ya. Nah, tipe orang yang penonton ini memang bicara banyak tetapi tidak bertindak. Ini bahasa Inggrisnya adalah no action, talking only. Ya, ini di mana-mana ada. Di kampung pasti ada. Ya. Banyak macam-macam kritiknya, ya pendapatnya, tapi ya ndak urun, diam aja. Ya. Di rumah mungkin juga ada. Ya. Iki lho kok nganu
sampah lah, jangan ngomong, beresi, ya, bikin benar, ya. Di gereja ya sama, ya. Jangan cuman kita punya ide-ide, gagasan-gagasan, ya. Harus begini, harus begitu. Tapi ketika maaf dibutuhkan, ya, kita harus iuran, kita harus bersama-sama membiayai. Diam aja, ngumpet, ya. Nah, jangan seperti itu, ya. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak tahu apa yang terjadi dan tidak mau tahu apa yang terjadi. Ada orang begitu. Kelihatan itu di depan terjadi, tidak mau tahu. Tutup mata. Ya. Jangan seperti itu juga. Ya. Kira-kira mau jadi yang mana? Ya. Kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus, ada seorang yang turun, ya, dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini dirampok. Coba renungan, tidak ditulis ya, ini orang ini miskin atau kaya, tetapi disebutkan dia dirampok habis-habisan dan dipukuli. Kira-kira orang yang dirampok ini orang punya duit atau orang tidak punya duit? Logikanya pasti orang ini punya duit, ya, punya duit, dirampok habis-habisan. Dan apa yang terjadi? Dia dipukuli dan tergeletak. Lalu ada apa? Ada imam lewat. Apa yang dilakukan? Nonton aja. Kayaknya yang nomor 2, ya, cuma nonton dan melihat, ya, cuman dalam hati sakno ya, kasihan ya, ya, ada orang-orang begitu, ya, kau ingat tidak si A gini, sakno ya, ya, jangan cuman sakno, tolongono, ya toh, itu yang betul toh, ya. Tapi ada yang lebih unik lagi, sakno ya, mbok ditolongi loh, malah nyuruh orang nolongi. Dia yang lihat, dia yang berasa kasihan, tapi suruh orang lain yang nolongi. Lucu ya. Ya. Orang Lewi juga sama. Ya. Tapi kemudian datang lewat di situ orang Samaria. Orang Samaria ini sebenarnya adalah orang yang dianggap minoritas lah. Ya, apalagi bisa dianggap musuh. Orang Yahudi dengan orang Samaria tidak bergaul. Kenapa? Karena orang Samaria ini orang blasteran. Biasa kan begitu ya, kalau orang blasteran itu kan dipandang sebelah mata. Ya toh? Wah itu, maaf ya, saya tidak rasis ya. Maaf itu, itu, jangan. Itu separuh Tenglang, separuh Tionghoa. Ya, yang Tionghoa bilang, Jojo, wih separuh orang Indonesia itu. Kan biasa begitu kalau separuh, ya, dipandang remeh. Orang Samaria seperti itu, dipandang remeh oleh orang Yahudi. Tapi justru orang Samaria ini yang punya hati mulia. Yang tadi imam, wah ini kan sudah strata atau kasta paling tinggi sebenarnya. Yang paling mulia mestinya. Tapi tidak punya hati mengasihi. Justru yang orang yang dipandang sebelah mata ini justru jauh lebih baik. Ya. Nah, saudaraku, kira-kira kita mau jadi yang mana? Ya. Yang berbuat atau yang nonton atau yang tidak mau tahu dan tidak tahu apa-apa.
Ya. Next. Kalau kita mau menjadi seperti Yosua, ya, kita mesti belajar yang berikutnya ini. Memikat hati Tuhan. Ya. Ayat 14 kita baca. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Pertanyaannya, kenapa mesti nyebut-nyebut nama Yosua gitu loh. Ini kan Tuhan cuma perintahnya simpel. Musa, ini riwayat perang dengan Amalek jangan lupa mbok catat loh ya. Message-nya kan yang paling penting itu. Catat ini ya, jangan lupa. Tapi masih ditambahi, dan kamu bilang sama Yosua, nanti aku hapuskan semua orang Amalek. Artinya apa, Su? Artinya Tuhan mengapresiasi, menghargai Yosua. Bahkan Tuhan seperti sedang berjanji kepada Yosua, ya, aku akan menghapuskan orang Amalek. Janjinya kepada siapa nih? Kepada Yosua. Yosua yang apa? Yang sudah memulai, ya, perlawanan terhadap orang Amalek. Ya, dan itu Tuhan genapi. Nanti yang menuntaskan siapa? Daud. Nah, Daud punya peran sendiri dia untuk menggenapi yang Tuhan katakan dalam konteks janjinya Tuhan kepada Yosua. Tapi Yosua mendapat apresiasi, ya, karena apa yang telah dia kerjakan. Ya, jadi apa yang Yosua kerjakan akan Tuhan tuntaskan nanti. Ya, jadi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan memang. Tapi yang tidak kita bisa kerjakan itu nanti Tuhan yang ngurus. Ya, saudaraku, kalau boleh dibuat satu aplikasi di dalam hidup kita ya. Ibu bapak mungkin bekerja. Ya, kerjakan aja sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Dan berdoalah dengan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan engkau akan berhasil. Walaupun mungkin belum. Ya. Nggak usah mikir terlalu jauh. Nanti anakku piye ya? Aku kira-kira bisa enggak nyekolah kayak anakku. Ya, dulu ada orang ngomong sama saya. Anaknya masih kecil. Aku kok mikir ya, sok nek anakku gede ki aku apa iso nguliahke. Wah, itu urusan nanti tuh ya. Ya, kadang-kadang kita overthinking ya. Tentang sesuatu yang wah masih jauh. Ya. Begitu pula kadang-kadang orang yang sudah tua juga males mati. Ya. Karena apa? Waduh, nanti nek aku mati anakku piye? Itu hal-hal yang beyond our capability. Itu hal-hal yang di luar kemampuan kita. Itu biar Tuhan aja nanti yang urus dan selesaikan. Amin. Jalani aja hari ini. Ya. Nanti ke depan seperti apa? Wis itu nanti. Yang penting hidup kita benar, kerja benar, melayani yang benar, yang setia. Ya. Nanti ke depan nih kayak apa? Wis, enggak usah dipikir sekarang. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Amin. Ya. Next. Jadi Yosua tadi memikat hati Tuhan ya. Ya. Kenapa Yosua memikat hati Tuhan? Karena memang ada pertalian dirinya dengan Tuhan, ya. Relationship with God. Keluaran 24 ayat 13. Kita baca. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Jadi Yosua nemeni Musa naik ke atas gunung.
Ya, Keluaran pasal 24, Musa dipanggil Tuhan, kamu naik, nanti aku kasih 2 loh batu. Tak tulis yang tadi sudah kamu sampaikan kepada Israel 10 perintah tadi, nanti tak tulis, aku sendiri tulis. Kamu naik. Nah, Yosua nemenin. Ya. Ya, kita punya asumsi ya. Musa 80 tahun naik gunung. Naik gunung, bukan naik kafe Suban. Ya. Ini naik kafe Suban berapa trap tadi? Udah dihitung. Anak tangganya. Saya kadang-kadang aduh, kalau cerita pergi ke Tawangmangu, wah aku sampai puncak. Wah, sampai puncak. Saya itu pernah ke Tawangmangu sekali ya. Nyesel. Kenapa? Waduh, naiknya bikin kakinya capek ya. Gempor yang bilang. Ya. Waktu itu cuma ada Jason Mamasian, belum ada yang lain. Wah, naik ke sana itu. Ya. Ratusan anak tangga. Ya, kalau jalan-jalan naik oh ya gelem naik ke ibadah. Engko wae nek gerjane wis dadi gah aku kon munggah-munggah. Dan yang miris di hati saya adalah kata gah aku. Seolah-olah itu untuk saya ibadah itu. Kita ibadah ini untuk siapa? Untuk Tuhan loh, untuk Tuhan kok wegah loh. Coba kalau Tuhan kita mintai, Tuhan sembuhkan aku, terus Tuhan jawabannya ya selengean. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan terus jawabnya selengean. Gimana? Gak aku. Ya, saku. Jangan pegah. Ya, saku. Musa naik gunung. Dan Yosua setia mendampingi, ya. Bukan hanya setianya yang kita mau lihat, tetapi next. Ya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, ini itu tadi 24 ya. Naik ke gunung 32 ya. 31 atau 32 Musa dan Yosua turun, loh batunya dipecah. Nah, setelah dipecah, kemudian Musa menemui Tuhan dengan cara apa? Dia mendirikan satu kemah khusus yang kemudian disebut kemah pertemuan. Ya, dia kalau doa datang ke situ. Orang Israel juga kalau mau minta tanya sama Tuhan, ditulis juga dalam ayatnya sebelumnya, Anda bisa baca. Orang Israel juga pergi ke kemah itu untuk mendapat jawaban dari Tuhan atau pertolongan dari Tuhan. Ya. Nah, kali ini Musa datang ke tempat itu dan Tuhan bicara kepada dia, dikatakan berhadapan muka seperti kepada teman. Ya. Kemudian dikatakan Musa kembali ke kemahnya, tapi Yosua masih tetap di situ. Ya, artinya apa, suku? Next, ada penasaran dalam hati Yosua untuk bisa bicara juga dengan Tuhan seperti Musa, berhadapan-hadapan seperti seorang teman. Ya, Yosua penasaran untuk dapat menjadi seperti Musa, yang adalah tuan, karena tadi disebut dia abdi, berarti Musa tuannya, dan sekaligus guru buat dia. Bagaimana tuan dan gurunya ini punya hubungannya akrab dengan Allah. Dia ingin seperti Musa. Ya. Kenapa kok Yosua ingin seperti Musa? Karena Yosua paham benar bahwa Musa bisa begitu karena dia dekat sama Allah. Ya, atau kalau mau ditulis seperti catatan kita, Yosua paham benar bahwa dekat dengan adalah
kunci. Ya, ini saya pakai istilah atau penulisan kuno ya. Ya, dekat dengan Allah adalah kunci. Ya, kuncinya adalah dekat dengan Allah. Kok Musa bisa belah laut? Karena dia dekat dengan Allah. Kok Musa bisa ini itu? Karena dia dekat dengan Allah. Dan Yosua paham betul hal ini. Dan nanti kalau kita baca, Yosua juga melakukan hal yang tidak kalah hebat. Ya, dia bisa membuat matahari berhenti sementara bulan muncul. Matahari kamu di situ, bulan kamu di situ. Luar biasa. Ya, itu dilakukan oleh Yosua. Karena apa? Karena dekat dengan Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Kunci keberhasilan hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu segala hal. Ya. Ada orang berkata, aku di gereja itu tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena khotbahnya begini-begini. Karena pendetanya begitu-begitu. Karena temennya begini-begini. Lo tidak bertumbuh kok nyalahkan orang lain. Ya, ingat, masing-masing kita adalah ranting. Dan Tuhan adalah pokoknya, pohonnya. Kenapa kita tidak bertumbuh sebagai ranting dan kita tidak berbuah? Ya karena pasti rantingnya tidak punya hubungan dengan pohonnya. Cuman ketoknya aja kelihatannya nempel. Ya, orang ke gereja itu begitu. Ya, kita tidak bisa tahu pasti nih. Bahkan di antara yang hadir pun tidak dapat kita pastikan bahwa yang hadir adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Ya nek minggu datang, nanti nek ada doa malam ya datang. Tapi mungkin hanya pada waktu itu hubungannya sama Tuhan. Di rumah enggak. Nah, kita enggak bisa jadi orang Kristen begitu. Ya, kalau kita Kristen ketemu Tuhan cuman kalau kumpul gini, ya kita bukan Kristen sudah. Kita bukan ranting dari pokok anggur. Dan kita tidak akan berbuah. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Pribadi. Di rumah mesti berdoa. Di rumah mesti baca Alkitab. Baca Alkitab sudah tak bantu tiap hari. Ya, jadi tiap hari itu saya bikin khotbah sebenarnya. Ya. Catatan segitu. Anda mengeluh. Kok dawa men ya carikan nungane ya. Ya itu aja sudah saya berusaha untuk bikin singkat. Ya, dan Anda kira bikin catatan seperti itu cukup 5 menit. Wah, 1 jam aja kadang tidak cukup. Sampai saya biayaan kadang-kadang. Ya, saudaraku. Setiap hari saya bikin khotbah untuk Anda baca. Supaya Anda tahu apa yang harus dilakukan hari itu. Apa yang Tuhan kehendaki. Baca. Ya, saudaraku. Nah, kita mesti belajar ini. Punya hubungan dengan Tuhan pribadi. Next. Kenapa begitu? Karena kita ini punya Tuhan dan kita punya guru yang lebih besar, yaitu Kristus. Orang Yahudi memuja-muja Musa. Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia lebih besar dari Musa, orang Yahudi marah. Ya. Tapi sesungguhnya Musa dan Tuhan Yesus yang tidak ada apa-apanya. Tuhan lebih besar. Musa masih punya cacat dan celah. Tuhan Yesus tidak punya cacat dan celah. Dan kita mestinya menjadi seperti dia. Mestinya kita penasaran untuk menjadi seperti Kristus. Sebab hubungan kita dengan Allah bukan soal lamanya berdoa.
Ya, tetapi seluruh peri kehidupan kita ini, ya, ada orang-orang itu membanggakan dia berdoa 1 jam, 1,5 jam. Saya kalau bangun pagi yuk, saya doa minimal 1 jam. Wih, ciamik ya. Ciamik saya bilang. Saya mau nambah yuk. Tidak cukup kalau 1 jam, kalau bisa saya mau 1,5 jam. Atau mau 2 jam. Oh ya bagus, ciamik. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan lamanya jam kita berdoa dengan Tuhan. Tetapi apakah pribadi kita menyenangkan, berkenan di hati Tuhan atau tidak? Paham Ibu Bapak? Yang paling penting itu bukan, oh aku kalau doa bisa segini. Oh, Anda banggakan apa? Doa. Anda banggakan puasa. Lo baca itu tentang orang Farisi. Ya, orang Farisi aja berkata, aku puasa 2 kali seminggu. Wah, kita kalah masih sama dia. Ya. Tetapi bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir, dari apa yang tadi kita bahas, Tuhan yang mengangkat kita mesti tahu bahwa ada waktu Tuhan, God's timing. Ya, kita baca 24:13 Ulangan. Ulangan 31 ayat 14. Ya, bersama 2, 3. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Amin. Ya. Singkat ceritanya begini, Musa sudah hampir mati. Dan di sejak awal kitab Ulangan, ya, Tuhan sudah bicara kepada Musa, Yosua nanti yang menggantikan kamu. Dan terus disebut berkali-kali dalam kitab Ulangan. Dan kali ini waktunya sudah. Ya, kamu panggil Yosua sama kamu ketemu dengan aku di dalam kemah pertemuan. Dan di situ Yosua ditetapkan menjadi pemimpin menggantikan Musa. Ya, teks. Coba renungkan, Yosua itu tidak pernah mengidam-idamkan, saya rasa, apalagi terobsesi menjadi pemimpin pengganti Musa. Ya, tidak pernah dia. Ya, dia tidak punya ambisi, ya, untuk menggantikan Musa. Dia tidak terobsesi. Obsesi itu artinya pikirannya ke situ terus. Ya, ada orang itu terobsesi begitu. Ya, terobsesi misalnya pengen kaya, pokoknya pikirannya mau kaya terus. Ya, nanti ada yang terobsesi sama idola. Ya, punya idola siapa misalnya? Idola Korea itu. Wah, pikirannya itu terus terobsesi. Ya. Sampai bajunya, modelnya beli yang sama, ya, atau bikin baju seperti itu, terobsesi. Ya, Yosua tidak pernah terobsesi untuk menjadi pemimpin. Yosua juga tidak bermain politik untuk menjadi pemimpin seperti Miriam. Miriam kan pingin, ya. Tadi saya sebutkan apa cuman dia saja, ya. Tuhan pakai untuk berfirman. Bukankah Tuhan juga berfirman melalui kita? Ya. Korah juga begitu. Ya. Apa yang dilakukan Miriam? Dia mulai mendiskreditkan Musa, cari-cari celah. Ya. Nah, Musa memang ada celahnya, yaitu apa? Istrinya bukan orang Israel, tapi orang Kus. Bangsa lain itu.
Ya. Kenapa kok menikah dengan bangsa lain? Ya. Nah, ini menikah ini kan jauh sebelum dia dipanggil Tuhan. Jadi ini persoalan yang dicari-cari memang. Ya. Orang itu begitu. Untuk kepentingan tertentu menjelekkan orang lain. Ya, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya sampaikan, kalau kita usaha, ya, tidak usah menjelekkan punyanya orang lain. Bikin aja punya Anda lebih baik. Ya, ada orang kan begitu. Jualan, ada kompetitornya. Dia cerita, oh kalau ndek kono tuh gini. Nek nggonku lho. Bikin aja punyamu lebih enak. Tidak usah menjelek-jelekan orang. Ya. Nah, kadang-kadang orang begitu, mendiskreditkan orang lain untuk maksud tertentu. Ya. Saya contohkan waktu itu. Orang mau pinjam sama si A, ya. Dia datang ke rumahnya, dimulai dengan sebuah introduksi. Wis ngerti durung? Ya, berarti introduksinya sudah jelas ya. Mau ngomongin orang lain. Ya. Kayak lo. Si A, si B begini. Nanti lain lagi tambahi si C, si D, si E. Udah seneng nih hatinya orang nih, puas denger gosip. Ujungnya dia bilang, aku mbok tolong toh si Lady E. Ya. Atau kalau yang zaman sekarang bilang pinjam dulu 100. Ujungnya pinjam dulu 100. Ya. Untuk pinjam 100 dia jelek-jelekan banyak orang. Ya. Jangan begitu. Tuhan tidak akan berkenan. Ya. Korah, Datan, Abiram, apa yang dilakukan? Main politik. Tidak berani datang sendiri, bawa massa ya. 250 orang. Ya. Saudaraku, Yosua tidak melakukan itu semua. Yosua setia mengabdi kepada Musa lebih dari 40 tahun. Ya. Jadi untuk menjadi pengganti Musa dia nunggu sampai Musanya mati. Ya. Nah, saudaraku, jadi catatan kita yang terakhir, jauhkan obsesi. Ya. Tidak usah terlalu ngotot, ya, maksa. Ya. Mari kita ikuti saja jalan Tuhan. Kerjakan yang terbaik, nanti Tuhan yang memberkati. Ya. Saking pengennya jadi kaya, pengen cari cara apa saja yang penting bisa kaya. Ini terobsesi. Kalau sudah begitu menghalalkan segala cara. Piye carane suwe daganganku biar laris ya. Dengar orang, oh itu brangkasmu atau apa namanya meja kasirmu kasih ono itu loh. Uang induk apa uang apa tak nyebutnya itu. Saya pernah diceritain tuh. Itu kalau ada itu nanti dia bisa manggil konco-koncone. Ya. Tapi uang induknya tidak mungkin kalau uang 1000-an ya. Karena 1000-an. Saya kemarin tuh mikir ya, pernah kepikiran ya. Kenapa kok yang uang 1000 gambarnya pahlawannya ini ya? Kenapa kok bukan pahlawan itu ya? Karena pahlawan yang uang 1000-an ini pahlawan lokal. Ya. Kalau yang ini pahlawan ya memang kelasnya beda memang. 100.000 kan gambarnya Pak Karno dan Pak Hatta ya. Memang perjuangannya skopnya besar lah ya. Yang lain saya enggak sebut nih. Ya. Nah, saya rasa kalau uang induk saya enggak mungkin itu uang sing receh-receh. Ya. Tapi itu dilakukan oleh orang dunia. Lah apa kita ya mau gitu-gitu juga? Ya. Simple sebenarnya. Ya.
Bagaimana supaya diberkati? Ya jadilah berkat. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Siapa yang memberi, kepadanya juga akan diberi. Siapa yang murah hati, Tuhan juga akan bermurah hati. Simpel aja. Ya. Berikutnya, semua pasti ada waktunya. Tuhan yang menentukan. Ya. Kalau sekarang belum, mari kita tunggu dengan sabar. Pasti akan datang waktunya Tuhan. Ya, mau kita kadang-kadang kita bandingkan dengan si A, si B, wah si A enak ya. Bisa gini hidupnya ya. Kalau memang nanti ya ada waktunya, itu pasti jadi. Ya, kalau itu kehendak Tuhan pasti jadi. Ya, enggak usah terobsesi lah. Ya, tunggu saja. Sekarang kerja yang benar, hidup yang benar, Tuhan yang memberkati kita nanti. Amin, kita datang pada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu kita, Yesus lebih besar. Mari kita berdiri, Ibu Bapak. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajarilah kami untuk percaya, ajarilah kami untuk setia, ajarilah kami untuk taat. Karena 3 hal ini menyenangkan hati-Mu, dan itu yang akan membuat kami beroleh kemenangan. Kami beroleh penyertaan Tuhan, beroleh berkat Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kemenangan. Ajari juga kami untuk membangun hubungan dengan Tuhan.
punya ikatan dengan Tuhan, relationship. Bukan hanya kami waktu ibadah kami berdoa, bukan hanya waktu ibadah bersama kami membaca firman, tetapi setiap hari di rumah kami belajar dekat kepada Engkau. Tuhan, buat kami penasaran seperti Yosua. Dia ingin juga mengenal Engkau dan mendekat kepadamu. Karena Yosua tahu dekat dengan Tuhan itulah kunci. Kami juga percaya Tuhan, kalau kami dekat kepadamu, kami punya kunci untuk segala hal. Dan ajari kami Tuhan untuk setia menunggu waktunya Tuhan. Untuk setiap kami, untuk perkara apapun juga, Tuhan punya waktu untuk kami masing-masing. Tuhan, tolong kepada kami supaya kami tetap hidup berkenan kepadamu. Jauhkan obsesi, jauhkan pikiran-pikiran untuk menghalalkan segala cara. Tapi ajar kami tekun setia di kaki Tuhan, menantikan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sebelum kami makan roti dan anggur perjamuan kudus ini Tuhan, bersama-sama kami minta ampun. Ampunilah kami Bapa, segala apa yang kami lakukan, segala apa yang kami katakan, segala apa yang kami pikirkan yang tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan yang membuat Engkau tidak berkenan, yang membuat Engkau kesal, marah, mengecewakan hati-Mu, kami mohon ampun. Bahkan apa yang ada di angan-angan kami yang tidak suci, yang tidak kudus, yang juga Engkau ketahui, yang kami biarkan ada di hati dan pikiran kami juga mohon ampun Tuhan. Ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan untuk roti yang telah disediakan oleh umat-Mu Tuhan, kami minta Tuhan juga memberkati roti dan anggur ini. Tuhan memberikan kuasa supaya kami yang menerima pun beroleh kuasa dan beroleh kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami menyambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, akan dibagikan oleh Pak Suwandi. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus yang sudah menerima boleh dibuka rotinya dan berdoalah masing-masing. Firman Tuhan yang tertulis di dalamnya juga boleh dibaca dan disimpan. Ingat-ingat apa yang menjadi bagian Anda pada hari ini. Biarlah itu menjadi rema buat kita masing-masing. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Mari kita berdiri. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih besar.
Yesus lebih besar, Yesus berkuasa dalam hidup kita. Mintalah Tuhan untuk menjadi yang lebih besar dalam hidup kita. Bukan kuasanya saja, tetapi mintalah supaya Dia berdaulat. Kehendaknya lebih besar daripada kehendak kita. Perintahnya kita ikuti, kita patuhi, kita taati. Itu artinya Yesus lebih besar. Mari kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Ibu Bapak Saudara, mari kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucapkan syukur, lalu memecahnya dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, "Inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu, ambillah ini dan makanlah." Karena itu Ibu Bapak Saudara, bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur dan yang sekarang kita pecah, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Sekarang kita angkat itu cawan. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikan kepada muridnya dengan berkata, "Inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah ini semua untuk mengingat akan aku." Karena itu Ibu Bapak dan Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan menolong kepada kami semua supaya kami makin berkenan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Kemarin saya berbicara kepada Pak Agus. Saya bilang kepada dia, minta tolong supaya Pak, tolong usahakan Rabu atau paling terlambat Kamis pekerjaan gereja sudah selesai. Ya, kalau plafon sudah selesai, Ibu Bapak. Ya, sekarang tinggal apa? Tinggal finishing. Ya, karena gypsum dulu kan dikasih list, itu listnya dulu kan lebar 15 cm mungkin ya. Nah itu kan ada, kalau orang bilang belang gitu ya, itu putih, itu mesti dicat ya, dan dindingnya juga banyak yang kotor. Jadi mungkin akan ada sedikit diamplas, kemudian ada sedikit pengulangan cat gitu ya. Itu di luar budget sebenarnya. Dan pekerjaan membongkar mimbar yang tinggi itu sudah selesai ya. Sudah diplester, cuman belum diaci dan tinggal memasang karpet. Ya, nah karpet yang ada itu kalau dipasang pun juga sudah tidak layak ya. Debunya sudah hadzubillah ya. Kemudian kalau dipasang juga itu kan bentuknya sudah apa ya, modot molor orang saya bilang ya, mestinya ya ganti ya. Nah Ibu Bapak mohon kalau Anda punya berkat, yuk kita urunan ya, berilah persembahan, masukkan ke kas gereja ya, dengan catatan ganti karpet ya. Kemarin sudah ada yang kirim, kasih notif ke saya ya, 500.000 lumayan ya. Saya kira mungkin habisnya sekitar 4-5an ya. Kalau 1 meter, kemarin saya tanya 1 meter lebar 4 itu, 1 meternya itu 400 ya. Nah 400 panjangnya 10-an ya. Jadi 4 kali 10 aja udah 4 juta ya, belum lem dan ya yang lain ya. Jadi kalau bisa berilah persembahan ya untuk rumah kita ya. Dan Kamis sebenarnya ada hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Karena kondisi masih belum memungkinkan peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kita laksanakan hari Minggu. Dan saya harap tolong dikoordinasikan Pak Ferry untuk WL dan singer dan pemain musik lengkap Minggu pagi. Minggu sorenya kita tidak ada ibadah tanggal berapa ya? 12 itu, karena kita akan gabung dengan gereja pusat ya untuk mengikuti worship night ya. Worship night yang akan dilayani dari SOP, Sound of Praise ya. Dan mereka juga sedang menggalang dana untuk pembukaan pos-pos baru. Jadi mereka ini diutus oleh pengurus sinode untuk menggalang dana supaya sinode kita dapat membuka dan membiayai pos-pos PI baru di daerah-daerah ya. Jadi Minggu sorenya kita ibadah di Gajah Mada, Minggu paginya kita merayakan kenaikan Tuhan ya. Saya kira itu kita akan berdiri, setelah ini ada ibadah anak. Kita akan datang pada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita menadahkan tangan. Bapa, dengan menadahkan tangan kami mempersembahkan segala persembahan yang baru saja kami persembahkan. Terimalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan pakailah untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami serahkan untuk membiayai pekerjaan Tuhan di tempat kami. Dan biarlah apa yang kami persembahkan boleh mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami ini. Bapa, kembalikanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang telah memberi dan tambahkanlah rezeki yang baik bagi kami semua. Juga persembahan persepuluhan, persembahan kasih yang telah diberikan untuk memberkati hidup hamba-Mu dan memelihara hidup hamba-Mu bersama keluarga. Tuhan,
kembalikanlah dan tambahkanlah dan peliharalah saudara-saudaraku yang mengasihi hamba-Mu ini dengan berkat yang ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta pertolongan Tuhan juga untuk apa yang kurang dalam pekerjaan renovasi Tuhan di gereja kami. Kami mohon Tuhan juga berkati, Tuhan melimpahkan apa yang kami butuhkan biaya-biayanya, dan Tuhan berkati supaya semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan kami minta berkat Tuhan supaya minggu depan kami dapat beribadah kembali di rumah kami ini Tuhan, di gereja Tuhan, supaya semua bisa diselesaikan dengan baik dan dapat disiapkan dengan baik. Terima kasih, memberkati semua pelayan-pelayan yang akan melayani, juga semua saudara-saudara kami yang selama ini absen, Tuhan juga kembalikanlah mereka untuk datang kembali ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapak ulurkanlah tangan-Mu atas kepala kami dan berkatilah kami semua. Ibu Bapak dan saudaraku sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan marilah kita pulang dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera dilimpahkan kepada kita yang hidup dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selamanya. Terima kasih, kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.